Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Di pagi ini boleh lagi bersama saya kembali Pendeta Stephen Munesehe dalam pembahasan renungan pagi tanggal 25 Oktober yang berjudul Beritahukan kepada anak-anakmu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang boleh kami akan bacakan di pagi ini. Biarlah ketika kami akan membacakan ada kekuatan iman dan kehidupan kami boleh diubahkan oleh karena firman Tuhan di pagi ini. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam kitab Yoel 1 ayat 3, firman Tuhan berkata, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Keterangan: sebelum orang tua sendiri berjalan sesuai dengan hukum Allah dengan hati yang tulus, mereka belum bersedia untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk berjalan menurut jejak langkah mereka. Satu pembaruan di dalam hal ini diperlukan, satu pembaruan yang niatnya harus mendalam dan meluas. Mereka harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa itu adalah suara Allah yang ditujukan kepada mereka dan harus ditaati dengan saksama. Dengan sabar mereka harus memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka dengan manis budi dan tidak mengenal lelah, mengajar mereka bagaimana agar dapat hidup menyenangkan hati Allah. Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga seperti ini akan dipersiapkan untuk menghadapi tipu muslihat orang-orang yang tidak percaya. Mereka telah menerima Alkitab sebagai dasar iman mereka, dan mereka mempunyai dasar yang tidak akan dapat dihanyutkan oleh arus kekafiran yang sedang melanda. Seperti bapak-bapak di zaman dahulu, mereka yang mengaku cinta kepada Allah harus mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan di mana saja mereka mendirikan tenda mereka. Jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah tangga harus menjadi sebagai satu rumah doa, sekaranglah waktunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus sering mengangkat hati mereka kepada Allah dalam permohonan yang rendah hati bagi diri mereka dan anak-anak mereka. Satu rumah tangga Kristen yang teratur baik merupakan satu alasan yang berkuasa dalam membela kenyataan dari agama Kristen. Suatu alasan yang tidak dapat dibantah oleh orang yang tidak percaya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 160 sampai 162. Rumah tangga adalah sekolah pertama bagi seorang anak, dan disinilah harus diletakkan dasar untuk pelayanan seumur hidup. Prinsip-prinsipnya harus diajarkan bukan hanya dalam teori belaka. Prinsip-prinsip itu harus membentuk latihan seumur hidup. Pelajaran yang menolong harus diajarkan kepada anak itu sedini mungkin. Lebih sempurna roh pelayanan sejati memenuhi rumah tangga. Lebih sempurna itu dikembangkan dalam kehidupan anak-anak. Mereka akan belajar menemukan kegembiraan dalam melayani dan berkorban demi kebaikan orang lain. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 362. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini, memberikan kami arahan, khususnya orang-orang tua. Biarlah kebaikan Tuhan akan dinyatakan kepada anak-anak, menceritakan hal-hal yang baik
supaya mereka akan bertumbuh dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.